Di desa Kertawana, kehidupan berjalan perlahan seperti aliran sungai kecil yang membelah sawah. Para petani mulai bekerja sejak fajar, perempuan menyiapkan sarapan sambil berbincang di depan rumah, dan anak-anak berlarian di jalan tanah yang berdebu. Dari luar, desa itu tampak seperti tempat yang damai, tentram, dan jauh dari segala hiruk-pikuk dunia luar. Namun, ketenangan itu selalu berhenti di satu tempat. Hutan keramat di sisi barat desa. Hutan itu tampak berbeda dari hari ke hari. Kadang pepohonannya lebih gelap dari biasanya, kadang anginnya terdengar seperti bisikan, dan kadang orang merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik semak. Bahkan burung-burung enggan terbang melintas di atasnya. Sejak dulu, para tetua sudah memperingatkan, siapapun yang memasuki hutan itu setelah maghrib tidak lagi kembali sebagai manusia. Warga tidak pernah membantah. Kisah-kisah orang yang hilang atau kembali dengan mata kosong dan tubuh lunglai sudah terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Hutan itu bukan sekadar tempat, ia adalah batas yang tak boleh dilewati. Namun kehidupan di desa Kertawana mulai berubah saat seorang tokoh baru muncul tiba-tiba. Ardan. Ardan adalah pemuda karismatik berusia sekitar 28 tahun. Ia bukan penduduk asli Kertawana, tetapi dalam waktu singkat ia berhasil mencuri perhatian warga dengan senyum ramah dan tutur kata yang halus. Ia datang dengan membawa berbagai program bantuan, perbaikan jalan kecil, pembagian sembako, hingga renovasi musola desa. Semua dilakukan tanpa meminta imbalan apa-apa. Yang membuat warga makin terpesona adalah kebiasaannya memberikan uang secara cuma-cuma kepada siapapun yang membutuhkan. Para tetua desa semula mengira ia hanya ingin membantu. Namun semakin lama, bantuan itu menjadi terlalu besar, terlalu sering, dan terlalu mudah. Tidak ada yang tahu dari mana kekayaannya berasal. Ardan tidak bekerja, tidak berdagang, dan tidak pernah terlihat menerima truk barang atau pengiriman apapun. Ia hanya tinggal di sebuah rumah sederhana di ujung desa dan hidup seperti orang paling kaya di Kertawana. Kecurigaan mulai muncul, terutama dari para tetua desa. Pak Wiryo, sesepuh tertua dan paling dihormati, pernah berkata sambil melihat Ardan dari kejauhan. Orang yang punya uang banyak selalu punya asal-usul. Tapi orang yang punya uang tiba-tiba, itu yang harus kau waspadai. Namun sebagian besar warga terlanjur terpikat. Bagi mereka, Ardan adalah pahlawan. Hanya sedikit orang yang merasa ada kejanggalan, terutama ketika beberapa warga melihat Ardan keluar rumah menjelang tengah malam. Ia berjalan menuju arah barat, menuju hutan keramat. Dan setiap kali itu terjadi, angin desa menjadi lebih dingin, lampu-lampu rumah meredup, dan anjing-anjing kampung mulai melolong panjang seolah merasakan sesuatu yang manusia tak bisa lihat. Warga hanya bisa menutup pintu rumah rapat-rapat, sebab mereka tahu, tidak ada yang pulang dengan utuh setelah melewati batas hutan keramat. Ardan dalam waktu singkat berhasil mengalahkan pengaruh para sesepuh desa. Biasanya, setiap keputusan penting mulai dari perayaan panen hingga urusan keamanan desa selalu melibatkan musyawarah panjang dengan para tetua. Tetapi sejak kedatangan Ardan, semuanya berubah. Tanpa diminta, ia membangun pos ronda baru dengan cat hijau tua dan menara kecil untuk berjaga. Pos itu terlihat kokoh, jauh lebih bagus dari pos ronda lama yang hanya terbuat dari bambu yang mulai keropos. Para pemuda desa langsung memujinya. Lalu ia memperbaiki jalan desa yang sebelumnya penuh lubang. Dalam 2 hari saja, jalan tanah itu dipadatkan dan diratakan, seperti proyek pemerintah, padahal tidak ada surat resmi apapun. Tidak berhenti di situ, Ardan bahkan mendanai acara desa, pentas seni, lomba anak-anak, dan tumpengan besar untuk syukuran. Setiap acara selalu berlangsung meriah dan penuh hadiah. Warga merasa seolah desa mereka berubah menjadi tempat yang lebih makmur dalam sekejap. Banyak orang mulai berkata,
Kalau kelak Ardan jadi kepala desa, desa kita pasti maju. Orangnya dermawan, nggak sombong, tapi kaya. Bagi warga, Ardan bukan sekadar tokoh baru. Ia sudah menjelma menjadi simbol harapan. Namun tidak semua orang terbuai. Laras, seorang bidan desa berusia 25 tahun justru merasakan kejanggalan yang tidak bisa ia abaikan. Ia bukan tipe orang yang mudah menuduh, tapi perubahan cepat Ardan terasa janggal baginya. Kekayaan yang muncul tiba-tiba, tindakan-tindakan yang seakan terlalu sempurna, semuanya seperti dibuat untuk menutupi sesuatu. Lara sering melihat kegelisahan di wajah para tetua. Pak Wiryo, sesepuh paling tua dan paling dihormati, pernah bilang padanya, "Nduk, orang itu bukan orang biasa. Jika sesuatu terlalu baik untuk dipercaya, biasanya memang bukan kebenaran." Perkataan itu terus terngiang di kepala Laras. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia mendengar rumor dari beberapa anak muda yang berjaga malam. Ardan sering terlihat berjalan sendirian menuju hutan keramat. Tidak siang, tapi malam hari. Biasanya lewat tengah malam, ketika desa sudah tenggelam dalam sunyi. Awalnya Laras menganggap rumor itu hanya omongan iseng, tapi kabar itu terus bermunculan dari mulut yang berbeda-beda. Waktu yang berbeda-beda, bahkan dari pemuda ronda yang paling jujur sekalipun. Satu di antaranya berkata padanya, "Mbak Yu, aku lihat sendiri. Mas Ardan masuk hutan bawa kendi tanah. Dia nggak pakai senter, tapi cara jalannya kayak ada yang nuntun." Laras merasakan dingin menjalar ke tengkuknya. Ia tahu hutan itu bukan tempat biasa. Sejak kecil ia sudah diberi peringatan keras. Hutan keramat bukan untuk manusia setelah gelap. Ada kekuatan yang tak mengenal kasihan. Dan kini seseorang masuk ke sana secara sadar, berulang kali, tanpa rasa takut. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ketika warga sibuk memuja Ardan, dalam hati Laras muncul satu ketakutan yang sulit ia ungkapkan. Jika Ardan mendapatkan semua kekayaannya dari hutan itu, maka pasti ada sesuatu yang menunggu untuk ditagih. Menurut cerita lama, cerita yang bahkan lebih tua dari usia desa Kertawana, hutan itu dijaga oleh sosok yang dikenal dengan nama Samparwengi. Nama itu sering dibisikkan, jarang diucapkan keras-keras. Bukan karena tabu, tetapi setiap kali nama itu disebut, angin di sekitar desa terasa berubah. Seolah sesuatu sedang memperhatikan. Konon Samparwengi bukan sekedar roh penunggu hutan. Ia adalah penagih perjanjian, makhluk angkun yang sudah ada jauh sebelum desa berdiri. Para tetua percaya bahwa hutan itu merupakan persimpangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan Samparwengi adalah penjaganya. Dalam legenda tua yang hanya diceritakan saat malam tertentu, diceritakan bahwa Samparwengi pernah menjadi manusia, seorang pertapa yang menguasai ilmu kegelapan. Ia membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk lain demi kekuatan dan umur panjang. Tetapi seiring waktu, jiwanya lebur menjadi satu dengan hutan, menjadikannya sosok penunggu yang abadi. Ia memiliki kekuatan yang menggoda sekaligus menghancurkan. Ia bisa memberi kekayaan, jabatan, atau keselamatan. Namun dengan satu syarat. Siapapun yang menerima berkah hutan, suatu hari akan ditagih kembali. Perjanjian itu tidak tertulis dalam batu, tidak terikat dengan mantra. Perjanjian itu diikat oleh keinginan manusia. Semakin besar keinginan seseorang, semakin kuat ikatan yang tercipta. Dan yang lebih mengerikan lagi, penagihan itu tidak pernah gagal. Tidak peduli seberapa jauh seseorang bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat ia mencoba melawan. Tidak peduli seberapa banyak tumbal yang ia berikan. Selalu ada harga. Selalu ada yang harus dibayar. Para tetua sering memperingatkan, tidak ada hadiah dari hutan yang gratis. Samparwengi bisa memberi apapun, tapi ia akan mengambil lebih banyak. Beberapa kisah lama menjadi bukti.
Ada seorang pedagang yang menjadi kaya dalam semalang, tetapi beberapa bulan kemudian ia ditemukan di batas hutan. Matanya membelalak, tubuhnya membeku seperti patung. Ada pemuda yang tiba-tiba menjadi kuat, tetapi akhirnya hilang tanpa jejak ketika mencoba melintasi hutan sendirian. Ada pula seorang wanita yang meminta kecantikan. Namun setiap malam rambutnya rontok sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia ditemukan tak bernyawa di sungai. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari dari penagihan. Ada satu kalimat yang diwariskan oleh para tetua. Jika kau menerima sesuatu dari Samparwengi, maka kau telah menyerahkan sesuatu tanpa sadar. Dan ia pasti akan datang menagihnya kembali. Karena itu, hutan itu bukan hanya dianggap keramat, melainkan tempat di mana harga diri manusia diuji oleh godaan yang tak terlihat. Dan ketika Laras mendengar rumor bahwa Ardan sering memasuki hutan itu, ia tahu bahwa hal itu bukan sekedar rumor mengerikan. Itu adalah tanda bahwa sesuatu telah terikat, dan sesuatu itu pasti akan datang menagih. Laras menahan nafas ketika melihat Ardan berjalan semakin jauh ke dalam hutan keramat. Malam itu begitu sunyi sampai derik serangga pun seperti takut bersuara. Embun dingin menempel di kulitnya membuat tengkuknya meremang. Ia mengikuti dari kejauhan, bersembunyi di balik pepohonan besar yang tampak seperti tubuh-tubuh raksasa yang membungkuk mengintai. Ardan membawakan di tanah, kain merah, dan sesajen berupa ayam hitam, bunga 7 rupa, serta segenggam rambut manusia. Cahaya obor yang ia bawa menciptakan bayangan panjang menari di tanah lembab hutan. Ketika Ardan berhenti di sebuah ruang terbuka kecil, Laras melihat tanah di tempat itu berbeda, gelap, seakan hangus, dan tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Lalu suara itu muncul. Dalam gelap, seperti dari dalam batang-batang pohon, terdengar suara berat, rendah, dan dingin. "Berapa nyawa yang kau bawa hari ini?" Suara itu membuat seluruh tubuh Laras kaku. Ia seperti dipaku ke tanah. Ardan menunduk dalam-dalam, suaranya gemetar namun patuh. Tiga anak dari desa sebelah, seperti yang kau minta, Mbah Samparwengi." Udara tiba-tiba berubah dingin, jauh lebih dingin daripada malam sebelumnya. Kabut tipis turun seperti tangan-tangan halus yang merayap di kaki Laras. Di depan Ardan, kabut itu berkumpul, memadat, dan berubah menjadi sosok hitam, tinggi menjulang. Tidak memiliki wajah, hanya rongga gelap yang terbuka seperti mulut tanpa bibir. Laras menutup mulutnya menahan teriak, matanya membesar tak percaya. Selama ini, warga mengira Ardan menggunakan uang dari sponsor politik atau bisnis gelap. Mereka salah besar, sangat salah. Ardan bukan sedang mencari kekayaan untuk memenangkan hati warga. Ia sedang menukar nyawa, satu demi satu, agar roh penjaga hutan itu tidak menagih nyawa dirinya. Ardan gemetar ketika makhluk itu mendekat. Suara Samparwengi kembali bergema. "Bagus, tapi hutangmu masih panjang. Kau sudah menikmati berkah hutan, rumahmu, uangmu, kuasamu. Jangan lupa Ardan, aku tetap akan datang padamu ketika waktunya tiba." Ardan menunduk lebih dalam, suaranya seperti pecah. "Jangan Tuhan, jangan ambil saya. Saya akan ambil lebih banyak lagi, asal saya tetap hidup." Laras memucat, lututnya bergetar. Selama ini, semua bantuan yang Ardan berikan pada desa bukanlah kebaikan hati. Itu hanyalah kamuflase agar tidak ada curiga ketika ia menculik orang, anak-anak malang dari desa sebelah yang orang tuanya tidak berani melapor karena takut pada hutan keramat. Malam itu, Laras baru menyadari satu hal yang mengerikan. Ardan bukan sekadar pemuda kaya misterius. Ia adalah penjahat yang hidup karena menjual nyawa orang lain. Dan kini, Laras tahu rahasianya. Rahasia yang mungkin membuatnya menjadi tumbal berikutnya. Malam purnama itu terasa berbeda.
Angin membawa bau tanah basah bercampur aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Laras baru saja menutup pintu rumah kliniknya ketika sosok bayangan muncul di belakangnya. Belum sempat ia berteriak, kain gelap menutup wajahnya dan tubuhnya diangkat dengan kasar. Ketika Laras sadar, ia sudah berada di antara pepohonan hutan keramat. Cahaya bulan menembus sela-sela dedaunan menciptakan cahaya pucat yang membuat hutan tampak seperti dunia lain. Ardan berdiri di depannya dengan mata merah dan napas terengah. "Maafkan aku, Laras. Aku tak punya pilihan lagi," katanya, suaranya bergetar. Laras berusaha mundur tetapi tanah di bawahnya terasa lembek seperti lumpur hidup. "Ardan, apa yang kau lakukan? Kau akan tumbal selanjutnya, bukan aku." Ardan menggeleng dengan wajah putus asa. "Tidak, yang penting aku selamat dulu. Kalau aku menyerahkanmu, dia akan puas untuk malam ini." Namun sebelum Ardan bisa mendekat, suara berat bergema di seluruh hutan, membuat dedaunan bergetar. "Tidak begitu cara kerjanya, Ardan." Dari antara pepohonan gelap, sosok tinggi menjulang muncul. Bayangannya tampak lebih besar daripada sebelumnya. Matanya hanya 2 lubang hitam yang berdenyut seperti bara. Suhu udara turun drastis, seperti Laras dilempar ke dalam ruangan beku. Ardan membeku. Tuan Sampar, ini tumbal yang baru. Dia tahu rahasiaku. Ambil dia, bukan aku." Tetapi makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, dan bumi bergetar halus di bawah kaki mereka. "Perjanjian kita sederhana, Ardan. Kau diberi kekayaan, keberuntungan, dan hidup panjang." Makhluk itu bergerak maju, suaranya seperti ribuan bisikan sekaligus. "Dan kau hanya perlu membawa nyawa orang-orang yang tak bersalah." Ardan mengangguk cepat. Aku sudah lakukan semuanya. 3 anak, 2 pedagang, bahkan makhluk itu memotong dengan suara yang lebih menggelegar. "Tapi malam ini, kau melanggar perjanjian." Ardan memucat hebat. Apa maksudmu? Aku..." Sampar Wengi menunjuk langsung ke Ardan, jari-jari panjangnya tampak seperti ranting kering. "Kau membawa seseorang yang tidak ditentukan. Kau membawa manusia yang belum waktunya. Itu adalah pelanggaran." Hutan tiba-tiba hidup. Akar-akar besar merayap dari tanah seperti ular yang bangun dari tidur panjang. Mereka melilit kaki Ardan, lalu pinggangnya. Tidak, Laras, tolong aku, tolong." Ardan berusaha meraih Laras tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tanah mulai membuka mulut besar, menelan kaki Ardan sedikit demi sedikit. Sosok Sampar Wengi berdiri di sampingnya, tenang, seperti raja yang menyaksikan hukuman. Laras hanya bisa berdiri gemetar, tak mampu menolong, tak mampu lari. "Tuan Sampar, lepaskan aku. Aku akan membawa lebih banyak tumbal. Aku sumpah." Makhluk itu menjawab tanpa emosi. "Penagihan harus seimbang. Kau menikmati banyak, maka kau harus membayar banyak." Ardan menjerit jeritan yang bergema panjang, memantul dari batang-batang pohon. Tubuhnya ditarik semakin dalam, tanah menutup seolah menelan mangsanya. Sebelum kepalanya tenggelam sepenuhnya, Ardan menangis putus asa. Jangan kubur aku hidup-hidup. Tuhan, ampun." Lalu hening. Tanah kembali padat, seolah tak pernah terbuka. Sampar Wengi berbalik menghadap Laras. Suaranya mereda, namun tetap menusuk tulang. "Penagihan telah selesai." Laras mematung, kakinya lemas, jantungnya serasa mau pecah. Namun ketika sosok itu melangkah mendekat, ia menyadari sesuatu. Ardan memang sudah ditagihkan, tetapi belum tentu ia adalah yang terakhir. Setelah Ardan benar-benar lenyap di telan bumi, hutan kembali hening. Namun keheningan itu bukanlah kedamaian, melainkan semacam penghormatan. Daun-daun merunduk, angin berhenti, dan embun terasa menggantung lebih berat daripada biasanya. Laras masih berdiri kaku, napasnya tersengal-sengal, tubuh gemetar hebat karena apa yang baru saja ia lihat. Makhluk itu, Sampar Wengi, berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkahnya membuat tanah sedikit berdenyut, seolah seluruh hutan bernafas melalui dirinya. Laras mundur 1 langkah, tetapi makhluk itu mengangkat tangannya,
memberi isyarat agar tidak takut. Dan sesuatu yang mustahil terjadi, makhluk itu berlutut. Laras terbelalak. Roh penjaga hutan yang baru saja menelan Ardan hidup-hidup, kini berlutut seperti seorang prajurit di hadapan ratu mereka. Suara beratnya merendah, berubah menjadi lebih halus, seperti desir angin. Putri penjaga lama, kau telah kembali. Laras menggeleng cepat. Aku cuma bidan desa. Aku bukan siapa-siapa. Samparwengi menunduk lebih dalam. Darah Kiwiraatmaja mengalir dalam tubuhmu. Kau adalah keturunannya, pewaris terakhir penjaga hutan keramat. Nama itu menggema di kepala Laras. Kiwiraatmaja. Sosok yang hanya ia dengar dalam dongeng masa kecil. Lelaki sakti yang hilang tanpa jejak 30 tahun lalu. Banyak yang mengatakan ia dibunuh. Ada yang bilang ia diculik makhluk halus. Ada pula cerita bahwa ia memilih menjadi bagian dari hutan. Namun Laras tidak pernah tahu bahwa lelaki itu adalah kakeknya. Samparwengi melanjutkan. Dahulu, Kiwiraatmaja menjaga keseimbangan. Ia menenangkan roh-roh kelaparan, menahan makhluk-makhluk gelap agar tidak memangsa manusia. Tapi setelah ia hilang, hutan menjadi liar. Bayangan hitam di sekitar pepohonan tampak bergerak kecil, seolah mengangguk. Keiklibrium runtuh. Banyak yang masuk hutan tapi tak pernah kembali sebagai manusia. Dan sekarang, makhluk itu menatap Laras dengan mata gelap dalam yang tak mengandung kebencian. Kau adalah satu-satunya yang bisa mengembalikan keseimbangan itu. Laras merasakan dadanya berdegup lebih keras. Dunia seakan berubah dalam satu malam. Dari bidan biasa menjadi seseorang yang memikul warisan kuno yang tak pernah ia minta. Kenapa aku? Ia berbisik. Samparwengi mengangkat kepala. Karena hutan memilihmu. Karena darahmu. Sosok itu lalu menundukkan kepala lebih dalam. Jika kau ingin, kami semua akan tunduk padamu. Laras menelan ludah. Hutan terasa bergetar lembut di sekelilingnya, seolah seluruh makhluk yang tak terlihat sedang menunggu keputusannya. Antara takdir, ketakutan, dan kekuatan yang tiba-tiba ditawarkan kepadanya, Laras menyadari sesuatu. Ia tidak lagi hanya saksi, ia adalah pewaris. Dan malam itu, hutan keramat kembali menemukan tuannya. Laras pulang ke desa dalam keadaan linglung. Langkahnya lambat, bajunya dipenuhi tanah dan embun. Namun ia tidak mengucapkan satu patah kata pun kepada siapa saja yang melihatnya lewat. Beberapa warga yang masih terjaga hanya saling pandang bingung. Kenapa Laras keluar dari hutan malam-malam? Mana Ardan? Bisik-bisik mulai terdengar, tetapi Laras terus berjalan tanpa menoleh. Keesokan paginya, kabar tentang hilangnya Ardan tersebar. Warga hanya menemukan sandal, sisa lilin, dan bekas tanah berlubang di tepi hutan keramat. Tidak ada jasad, tidak ada tanda perlawanan, hanya sunyi. Beberapa orang mengira Ardan melarikan diri karena hutang, atau masalah gelap yang selama ini ia sembunyikan. Yang lain mengatakan ia tersesat dan dimakan hutan. Tidak ada yang berani mencari lebih jauh. Namun satu hal berubah, dan semua orang merasakannya. Hutan menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara jeritan aneh saat malam tiba. Tidak ada bayangan berlari di antara pepohonan. Tidak ada hembusan angin dingin yang membawa bisikan misterius seperti dulu. Burung-burung yang sebelumnya menghilang mulai terdengar kembali. Rusa dan kijang tampak di tepian sungai kecil. Bahkan pohon-pohon besar yang tampak layu selama bertahun-tahun kini berdiri lebih tegak. Seolah hutan itu bernapas kembali. Tidak ada lagi warga yang hilang. Sebelumnya, setiap beberapa bulan ada saja orang yang tersesat di hutan dan tidak pernah ditemukan. Penebang kayu, pemburu liar, anak-anak yang bermain terlalu jauh. Namun sejak malam hilangnya Ardan, semuanya berhenti.
hutan tidak lagi meminta tumbal. Dan sesekali, seseorang melihat Laras. Beberapa warga bersumpah melihatnya berdiri di tepi hutan saat senja. Kadang ia duduk di batu besar sambil memandang pepohonan. Kadang ia berjalan perlahan, berbicara pelan seolah menyapa sesuatu yang tidak terlihat. Ada pula yang mengatakan mata Laras kini berbeda, lebih tajam, lebih tenang, seperti seseorang yang memahami bahasa angin dan bisikan daun. Namun, ia tetap Laras yang sama di hadapan warga, menolong ibu melahirkan, merawat orang sakit, dan hadir ketika desa membutuhkan. Ia hanya membawa kedamaian yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia telah menjadi penjaga baru. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman resmi, tetapi hutan tahu, makhluk-makhluk halus tahu, dan perlahan warga juga mulai merasakannya. Keberadaan Laras adalah batas antara dunia manusia dan dunia yang tersembunyi di balik pepohonan gelap itu. Dan legenda baru pun dimulai. Orang-orang kini berbisik saat malam. Hutan Keramat punya penjaga wanita. Dia keturunan Ki Wira Atmaja. Selama ia menjaga, tidak ada lagi korban. Dan sebuah peringatan kuno kembali diucapkan oleh para sesepuh. Penagih tidak akan pernah salah sasaran. Artinya, siapapun yang mencoba menggunakan kekuatan gelap, siapapun yang mengkhianati keseimbangan hutan, Laras dengan seluruh kekuatan warisannya akan menjadi tangan yang menagihnya, bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penjaga, penjaga yang tidak pernah tidur, penjaga yang tidak pernah lupa, penjaga yang dipilih hutan itu sendiri.